Saya tidak mengatakan bahwa Kundalini ini ada atau Kundalini ini tidak ada, tapi saya lebih menggambarkan bahwa buat saya energi Kundalini itu adalah energi kesadaran. Naiknya Kundalini adalah naiknya kesadaran. Sebab apa? Kita tidak tahu yang namanya cakra itu, dan kayaknya mungkin kita hanya diberikan pemahaman sebatas kayak trigger gitu, kayak simbol-simbol yang harus kita percayai keberadaan. Jujur kalau untuk saya pribadi, saya nggak tahu, saya nggak melihat, dan saya tidak merasakan cakra-cakra tersebut. Tuhan itu bukanlah sosok Adi Kodrati yang ada di dalam pikiran. Tuhan itu muncul berdasarkan pengalaman ketuhanan. Saya Indri Sujawe di Spiritual Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang Kundalini. Ada banyak kawan-kawan saya ya, kawan-kawan di Facebook ya, para master Kundalini memberikan menggelar pelatihan tentang Kundalini. Ada yang menggelar langsung, artinya dari begitu ikut pelatihan langsung tercerahkan Kundalininya langsung naik. Ada juga yang step by step sampai membuat 2 atau 3 kali pelatihan sampai di titik Grandmaster misalkan. Kawan-kawan, menurut mereka yang mempunyai konsep tentang Kundalini adalah energi yang mengalir, energi hidup ya, yang mengalir dari koksik, tulang ekor, di ujung tulang ekor itu ya, energi yang mengalir ya, mengitari tulang belakang sampai ke puncak kepala, kemudian sampai ke cakra mahkota, cakra ajna, kemudian balik lagi. Nah, kalau sudah sampai di sini, menurut mereka itu sudah mempunyai Kundalini yang tinggi atau tercerahkan. Nah, untuk bisa sampai di puncak mahkota kemudian terus ke cakra ajna, ada 7 cakra yang harus dibersihkan. Dari mulai cakra dasar, bla 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 ya, saya tidak mendalaminya, jadi tidak hafal. Ya, dari mulai cakra dasar sampai cakra mahkota, kemudian cakra ajna. Nah, kalau ini sudah terbersihkan, menurut mereka itu Kundalini akan naik dengan sendirinya. Bagi kawan-kawan pemula, coba dicermati dulu. Ya. Sebab apa? Saya tidak mengatakan bahwa Kundalini ini ada atau Kundalini ini tidak ada, tapi saya lebih menggambarkan bahwa buat saya energi Kundalini itu adalah energi kesadaran. Naiknya Kundalini adalah naiknya kesadaran. Sebab apa? Kita tidak tahu yang namanya cakra itu, dan kayaknya mungkin kita hanya diberikan pemahaman sebatas kayak trigger gitu, kayak simbol-simbol yang harus kita percayai keberadaan. Jujur kalau untuk saya pribadi, saya nggak tahu, saya nggak melihat, dan saya tidak merasakan cakra-cakra tersebut. Ya, di dalam Islam yang pernah saya pelajari, untuk naik ke Sidratul Muntaha, ini mungkin simbol perbandingannya ya. Kalau persamaan itu dengan Kundalini itu naiknya, kalau dalam Islam itu adalah Isra Mi'raj ya, atau di dalam tasawufnya itu ada 7 tingkatan nafsu.
ya, dari mulai nafsu bla bla bla, ya, saya juga nggak begitu hafal karena saya juga tidak mendalaminya. Atau dengan simbol Isra Mi'raj tadi yang dilakukan atau terjadi pada diri Rasulullah Muhammad SAW naik ke langit ketujuh, itu mungkin adalah simbol nafsu, 7 lapis nafsu, dan di dalam agama Hindu dan Buddha itu adalah 7 lapis cakra, mungkin. Tapi saya lebih sepakat kalau kita memakai dengan cara tadi, dengan cara melihatnya dengan cara 7 tingkatan nafsu. Itu lebih bisa kita rasakan. Lebih bisa kita ambil sebagai perbandingan daripada kita memakai simbol cakra, ya. Saya tidak tahu apakah cakra itu memang ada atau ini hanya sekedar trigger untuk menuntun pikiran sampai ke tujuan tertentu tadi. Tapi secara pribadi, buat saya Kundalini itu adalah kesadaran. Jadi energi Kundalini atau naiknya Kundalini adalah naiknya kesadaran. Puncak daripada Kundalini itu adalah pencerahan kesadaran kolektif. Jadi sudah dapat kesadaran individu, ya sudah sampai kepada kesadaran individu, kemudian naik pada kesadaran kolektif. Di dalam meditasi suwung, ada tahapan-tahapan untuk bisa mencapai kepada kesadaran kolektif dari kesadaran individu, kemudian naik terus, kalau dilatih terus sampai ke kesadaran kolektif. Apa gunanya kesadaran? Oh, sangat berguna karena kesadaran itulah kita mengenal diri kita sendiri. Diri kita yang asli. Sejatine ingsun. Ini kalau di level kesadaran individu, ya. Kemudian kita juga mengenal ruh. Jadi ruh itu adalah kesadaran, kesadaran itu adalah diri sejati. Ya. Pada pelatihan suwung yang saya gelar, ya, siswa juga akan dilatih untuk mengenal pikiran. Ini lebih mudah daripada men-trigger tentang cakra, ya. Karena apa? Karena pikiran bisa langsung dirasakan, langsung dirasakan keberadaan. Siswa diajarkan untuk melatih mengenal pikiran, kemudian mengenal emosi, kemudian mengenal tubuh, kemudian merasakan energi. Ya. Untuk kenapa ada sesi merasakan energi ini penting. Sebab apa? Sebab segala sesuatu adalah energi, termasuk materi padat pun adalah energi. Jadi kalau kita bisa paling tidak merasakan vibrasi, walaupun kita tidak bisa memisahkan atau menentukan yang mana vibrasi tinggi, mana vibrasi rendah, mana vibrasi yang sedang. Nah, kembali lagi, pelatihan suwung yang saya gelar adalah bagaimana menggait pikiran, menuntun pikiran untuk masuk ke dalam deep meditasi atau gelombang otak yang paling rendah. Jadi meditasi suwung itu bukan sekedar meditasi suwung lah, atau ada juga yang mengatakan nggak mungkin, itu sudah saya jelaskan di segmen-segmen sebelumnya, ya. Ada banyak yang mengatakan bahwa pikiran nggak bisa suwung, pikiran nggak bisa diam. Suwung yang sudah dibentuk oleh pikirannya sendiri. Pikiran yang diam yang dibentuk oleh pikirannya sendiri. Ya, jadi suwung itu sebetulnya adalah kondisi pikiran meditatif. Jadi bukan kosong. Bukan juga, saya juga kurang paham yang namanya pikiran kosong itu yang bagaimana. Malah justru menurut saya pikiran tidak bisa kosong. Bengong ya, tapi bengong adalah pikiran yang
elang-elang buana. Kalau kita bicara tentang pikiran bengong ya. Nah, suwong itu bukan pikiran kosong, tapi suwong itu adalah pikiran yang tidak lagi mempunyai bentuk pasti. Pikiran yang selalu berada di kekinian, di sini, di sekarang ini. Ya. Jadi dalam kesadaran sebetulnya tidak ada dimensi waktu dan tidak ada dimensi ruang, terutama waktu. Kenapa? Karena waktu itu selalu sekarang. Realitanya waktu itu adalah sekarang. Yang tadi itu adalah kenangan, yang nanti itu adalah ilusi. Dua-duanya ilusi sih. 1 detik atau sepersekian detik tadi itu adalah ilusi. Kenyataannya waktu itu adalah. Jadi makanya menurut Suwong, dimensi waktu itu tidak ada. Ya, hanya ilusi pikiran. Jadi Suwong itu adalah bagaimana kita menata pikiran kita dan emosi kita untuk tetap berada di kekinian, untuk tetap tidak meresap atau tidak terpengaruh atau tidak teresap oleh bentuk-bentuk emosi. Kita mengambil jarak dari emosi, kita mengambil jarak dari pikiran, itulah Suwong ya. Kemudian kita bisa, kalau sudah mengambil jarak itu kita bisa merasakan bahwa saya adalah bukan pikiran saya adalah bukan emosi saya adalah bukan badan saya, dan saya adalah bukan energi saya. Saya adalah yang melihat menggunakan mata, yang mendengar menggunakan telinga, yang mencium menggunakan hidung, yang merasakan sensasi raban dengan kulit. Suwong bukanlah sesuatu yang sulit, walaupun tidak juga mudah. Banyak orang meletakkan pemahaman bentuk Suwong itu tinggi di atas langit hingga dia sendiri pun tidak bisa untuk meraihnya. Oke kawan-kawan, tunggu nanti di pelatihan Suwong saya, silahkan merapat. Ya, bagaimana kita menata diri kita agar semakin tenang, semakin sehat, dan tentu saja rezeki semakin mengalir. Ya, tunggu tanggal mainnya. Jangan lupa subscribe, like, and share, juga komen di bawah. Suwong sajalah.